Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah bermain kartu remi? Atau bermain ular tangga? Ataupun bermain uang koin? Pasti dari salah satu permainan tersebut kalian pernah memainkannya. Misal untuk permainan ular tangga. Untuk melangkah, kita harus melemparkan dadu terlebih dahulu kan? Seberapa jauh melangkah tergantung pada mata dadu yang muncul. Bisa mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, 5, atau mata dadu 6. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Dengarkan yuk video pembelajaran berikut. Hai anak-anak cerdas, kembali lagi dengan saya Bu Chandra Wulandari. Kali ini kita akan belajar peluang. Siapkan diri dan konsentrasi agar dapat memahami materi ini. Apa sih peluang itu? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dari suatu percobaan. Sebelum kita bahas teori peluang, kalian harus ingat dulu istilah-istilah dalam peluang. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang istilah-istilah dalam peluang. Istilah dalam peluang yang pertama yaitu percobaan. Yang kedua, ada ruang sampel. Yang ketiga, ada titik sampel. Dan yang keempat, ada kejadian. Saya ingatkan kembali pengertian dari percobaan. Percobaan adalah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ruang sampel merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Dan kejadian merupakan himpunan kejadian dari ruang sampel. Selanjutnya kita masuk pada rumus peluang. Peluang dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan, NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Di sini yang pertama ada gambar dadu. Ada gambar dadu. Contoh, peluang munculnya angka 6 pada pelemparan dadu. Kemudian ada gambar kartu bridge
atau disebut juga dengan kartu remi. Contoh, peluang terambilnya kartu as pada kartu bridge. Kemudian ada gambar koin. Contoh peluang muncul angka pada pelemparan koin. Langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu genap. Ingat kembali bahwa peluang itu PA sama dengan NA per NS. Maka kita telaah dulu. Ruang sampel atau S dan kejadian yang diminta atau A. Dari contoh soal 1 tadi, ruang sampel dari sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampel sama dengan 6. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap. Berarti A sama dengan 2, 4, 6. Maka banyaknya A, NA sama dengan 3. Yaitu 2, 4, 6. Sehingga peluang kejadian yang diminta PA, peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Maka NA tadi ketemu berapa? NA tadi ketemu 3 dibagi dengan NS. NS-nya ketemu 6. Maka 3 per 6. 3 per 6 kalau disederhanakan ya sama dengan 1 per 2. Itu adalah peluang kejadian A. Contoh soal 1. Selanjutnya masuk pada contoh soal 2. Pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu, tentukan peluang muncul angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Ruang sampel dari sebuah uang logam dan sebuah dadu, S-nya sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Maka NS-nya ya banyaknya ruang sampel sama dengan 12. Kemudian kejadian muncul angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Ini berarti A itu sama dengan A4, A5, A6. Maka NA banyaknya kejadian A itu sama dengan 3. Karena tadi adalah A4, A5, A6. Maka banyaknya adalah 3. Maka peluang yang diminta PA itu sama dengan NA per NS. Sehingga NA-nya tadi ketemu berapa? NA-nya tadi ketemu 3 per NS. NS-nya tadi ketemu berapa? 2 per 12. PA sama dengan 3 per 12. Kalau disederhanakan sama dengan 1 per 4 ya. Jadi
contoh soal 2, PA-nya ketemu 1/4. Langsung saya kasih soal 1, kalian kerjakan. Pada pelemparan 2 buah uang logam, tentukan peluang muncul keduanya angka. Nah, itu silakan dibuat latihan. Nah, terima kasih, sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.